Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tia Damayanti, NPM 1911090162 dari Fisika 5C. Di sini saya akan membuat beberapa program MATLAB guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Fisika Komputasi. Baik, sebelum membuat program pada MATLAB, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gaya kolom. Nah, gaya kolom di antara muatan. Hukum kolom adalah hukum yang menjelaskan hubungan di antara dua muatan listrik. Hukum ini menyatakan apabila terdapat dua buah titik muatan, maka akan timbul gaya di antara keduanya, yang besarnya sebanding dengan perkalian nilai kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Kemudian, rumus gaya kolom yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat dengan F sama dengan gaya kolom, K konstanta kolom yang besarnya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat C kuadrat. Kemudian R itu adalah jarak antara kedua muatan dan Q1 Q2 adalah muatan setiap partikel. Baik, selanjutnya saya akan membuat program MATLAB guna mengetahui ilustrasi atau grafik yang akan dimunculkan oleh MATLAB mengenai hukum atau gaya kolom di antara muatan ini. Baik, jadi ini adalah script yang sudah saya ketik sebelumnya mengenai hukum kolom di antara dua muatan ini. Nah, jadi ini adalah epsilon F0 sama dengan 8 kali 854 dikali 10 pangkat min 12. Kemudian ini ada konstanta kolom besarnya yaitu 1/4 dikali pi dikali dengan epsilon 0. Kemudian ini ada besar muatan Q1 yaitu sama dengan min 1 kali 10 pangkat min 13. Kemudian ini muatan Q2 besarnya yaitu ini minus, ini plus 1 dikali 10 pangkat min 10. Kemudian besar R-nya atau jarak di antara kedua muatannya yaitu ini. Nah, kemudian sesuai dengan rumus tadi di mana gaya kolom rumusnya itu sama dengan F sama dengan konstanta kolom dikali dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, kemudian untuk membuat grafiknya maka gunakan fungsi plot R, F, line width 1,5, kemudian X labelnya ini jarak dalam meter, kemudian Y labelnya itu adalah gaya kolom dalam Newton. Kemudian setelah itu bisa di run. Nah, setelah diklik run, maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini adalah ilustrasi atau grafik yang dimunculkan oleh dua muatan, di mana ini adalah X dan ini Q1 dan ini Q2. Ini Q1 dan ini adalah Q2. Jadi untuk sumbu Y ini dia menjelaskan tentang gaya kolom dalam Newton dan sumbu X ini jarak dalam meter. Nah, selanjutnya yaitu column force between charge using for loop. Nah, baik, program yang kedua yaitu program untuk menghitung gaya kolom antar muatan. Nah, kemudian yang pertama dimulai dari perintah ini. Di sini ada clear all, help see first, dan ini untuk clear memory atau membersihkan memori, dan print header. Kemudian ini enter your username, ini masukkan username-nya. Ini perintahnya itu fprint, kemudian enter your username, kemudian perintah yang rumus yang ke-8 yaitu fprint username sama dengan nama, kemudian
Yang ke-9 username sama dengan input username. Nah, ini baca input sebagai string text. Nah, kemudian pada baris ke-12 ini inisialisasi variabel, misalnya posisi, muatan, dan konstanta fisik. Nah, ini ada encharge, ini memasukkan atau enter nomor dari muatan. Nah, di sini ada rumus dimulai dari for iCharge sama dengan 1 and charge. Kemudian fprint for charge, kemudian untuk biaya kemudian iCharge. Nah, ini ada R garis bawah in sama dengan untuk perintahnya itu input, kemudian enter posisi dalam meter sebagai X atau Y. Kemudian ini X iCharge sama dengan R in 1. Ini untuk X sama dengan komponen dari posisi. X komponen dari posisi. Komponen X dari posisi. Kemudian yang ini R in 2 ini komponen dari Y posisi atau komponen posisi Y. Kemudian ada G charge, ini input, enter muatan dalam kolom. Kemudian N. Nah, selanjutnya ini find X min, Xmax, Y-min, dan Y-max. Ini untuk menemukan X-min, X-max, Y-min, dan Y-max. Dan ini adalah rumusnya. Dimana untuk mencari X-min sama dengan rumusnya itu min X dikurang 1, kemudian Y-min sama dengan min Y dikurang 1, kemudian X-max sama dengan max X plus 1, kemudian Y-max sama dengan max Y plus 1. Kemudian epsilon 0 sama dengan 8 dikali 8, 5 dikali 10 pangkat min 12. Ini permitivitas ruang bebas. Ini dalam C kuadrat per NM kuadrat. Kemudian konstantanya yaitu 1/4 pi epsilon 0. Nah, kemudian ini ulangi muatan untuk menghitung gaya pada setiap muatan. Nah, ini fprint, ini first muatan yaitu n per n action. Nah, ini ada perintah for iCharge sama dengan 1 nCharge, kemudian ada fx sama dengan 0,0. Nah, ini inisialisasi komponen dari gaya total ke 0. Kemudian fy sama dengan 0,0. Kemudian ulangi muatan lain untuk menghitung gaya pada muatan ini. Nah, untuk J-charge sama dengan 1 berbanding N-charge. Kemudian jika I-charge hampir mendekati sama dengan J-charge, ini jika I-charge, muatan I-charge tidak equal atau tidak sama dengan J-charge. Kemudian ini menghitung komponen dari hubungan vektor di antara kedua muatan. Nah, ini xij sama dengan x dikali I-charge min x J-charge, kemudian yij sama dengan y I-charge min y J-charge, kemudian rij sama dengan akar dari xij kuadrat plus yij kuadrat. Kemudian menghitung x dan y menghitung komponen x dan y pada muatan di antara muatan. Kemudian di sini dua muatan ini menggunakan hukum kolom. Fx sama dengan fx plus konstanta dikali dengan ki I-charge dikali dengan ki J-charge dikali dengan xij per rij pangkat 3.
Begitupun dengan FY, sama dengan FY plus konstanta dikali dengan Ki I charge dikali dengan Ki J charge dikali dengan YIJ per RIJ pangkat 3. Oke, setelah itu N. Kemudian Fx net I charge sama dengan Fx, begitupun dengan Fy. Kemudian cetak gaya total pada muatan ini. Kemudian ini perintahnya itu Fprint dalam kurung force on charge, ini gaya dalam muatan adalah N action, I charge. Kemudian perintah Fprint yang kedua yaitu Fprint X min komponen X. Kemudian yang ini untuk komponen Y. Kemudian N. Kemudian plot posisi muatan. CLF yaitu untuk clear graphics figure window, ini untuk menghapus grafik. Kemudian figure ini untuk memberi grafik pada window. Kemudian plot X, Y, BO. Axis yaitu X min, X max, Y min, dan Y max. Untuk J 1 berbanding N charge. Kemudian teks XJ, YJ, Sprint, ini perintahnya juga. Kemudian N. Nah, ini tambahkan direksi atau arah gaya ke posisi muatan. Perintahnya itu hold on, quiver, XY, FX net, dan FY net, R. Ini untuk menggambar panah untuk gaya. Kemudian ini judulnya, title, username, date, ini username, tanggal. Ini C-force sama dengan C-force ini posisi dari muatan dan arah gaya. Kemudian X label dan Y label, kemudian hold off. Kemudian setelah scriptnya selesai, kemudian di save, ini bisa di run. Nah, baik, setelah di setelah di run, dia akan diminta untuk memasukkan username. Nah, username ini ada di modul. Ini dia username-nya. Ini di copy aja. Kemudian di paste ke sini. Enter. Setelah itu ini memasukkan nomor muatan. Ini 2. Kemudian ini 3, 2. Kemudian enter the charge muatan dalam C1. Kemudian untuk muatan 2 ini posisinya kebalikan dari yang pertama. Min 2. Oke, maka akan muncul grafik. Nah, seperti ini. Ini grafik hubungan antara muatan 1 dan muatan 2. Nah, selanjutnya yaitu fields due to discrete and line charge distribution. Nah, selanjutnya yaitu mengenai bidang karena distribusi muatan diskrit dan garis. Perintahnya dimulai dari close all dan clear. Kemudian ini ada X, Y, Z.
mesh gridnya yaitu min 1 berbanding 0,05, kemudian berbanding 1,0, oh enggak, berbanding dengan 1, kemudian ada pada Y yaitu 0,001 berbanding dengan 0,05 berbanding dengan 1, kemudian yang Z yaitu min 1 berbanding dengan 0,05 berbanding dengan 1. Nah, X, Y, Z ini mesh gridnya yaitu 9X, Y, Z. Kemudian mengembalikan koordinat grid 3 dimensi yang ditentukan oleh vektor X, Y, dan Z. Kemudian grid yang diwakili oleh X, Y, dan Z memiliki ukuran panjang Y yaitu Y, panjang X, kemudian panjang Z. Nah, ini muatan titiknya yaitu sama dengan 1 per X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kemudian ini perintah untuk mengetahui figure 1 atau gambar 1, irisan X, Y, Z, kemudian log E ini min 0,9 berbanding dengan 0,05, kemudian berbanding dengan 0,9. Kemudian yang ini 0,9, kemudian yang ini min 0,9 banding dengan 0,05 dan berbanding dengan 0,9. Kemudian V, tentukan X, Y, dan Z sebagai koordinat data. Kemudian menentukan X slice, Y slice, dan Z slice sebagai slice lokasi menggunakan salah satu bentuk berikut. Kemudian ini bentuknya yang pertama yaitu shading interp atau bentuk interp, bentuk shading interp. Nah, shading interp ini memvariasikan warna di setiap segmen garis dan wajah dengan menginterpolasi color map atau nilai warna sebenarnya di sepanjang garis. Kemudian atau ini color map HSV. Color map menyetel peta warna untuk gambar saat ini ke salah satu peta warna yang telah ditentukan sebelumnya. Jika Anda mengatur peta warna untuk gambar, maka sumbu dan bagian pada gambar menggunakan wajah peta warna. Kemudian ada X label, kemudian ada Y label dan Z label. Ini ditulis sebagai X, Y, dan Z. Kemudian ada judul. Judulnya yaitu medan listrik, log magnitude karena muatan titik di titik asal atau 0,0,0. Nah, ini ada axis kuadrat, ini color bar menampilkan bilah warna vertikal di sebelah kanan sumbu atau bagan. Kemudian charge, color bars menampilkan peta warna saat ini dan menunjukkan pemetaan. Kemudian ini nilai data ke dalam peta warna. Kemudian ini rotate 3D on, ini memutar 3 dimensi. Rotate 3D on aktif menyalakan mode putar dan memungkinkan rotasi pada semua sumbu dalam gambar saat ini. Kemudian ini pause. Nah, ini untuk memberhentikan MATLAB. Kemudian ini ada muatan garis sama dengan 1 per akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Ini kemudian gambar 2. Nah, ini
slice X, Y, Z, log E-nya besarnya itu ini. Kemudian ada shading interp juga, color map HSV dan X label, XY label, Z label ini juga dinamai dengan X, Y, Z. Kemudian judulnya itu medan listrik atau log magnitude karena muatan garis sepanjang sumbu Z. Kemudian axis wear dan color bar dan rotate 3D on seperti pada figure 1. Kemudian klik run. Nah, setelah diklik run tadi akan muncul gambar figure 1 seperti ini. Nah, ini bisa di 这一次我真的睡着 putar 了。 seperti ini membentuk seperti sebuah kubus. Nah, baik, sekian.